Hai adik-adikku, selamat pagi. Ini dengan Kak Handoko. Hari ini kita akan membahas dari Kisah Para Rasul 3, ayat pertama sampai dengan yang ke-10. Adik-adik masih ingat? Minggu lalu kita merayakan hari raya apa? Ya, kita merayakan hari raya Pentakosta. Hari turunnya Roh Kudus. Kisah ini terjadi beberapa hari setelah hari raya Pentakosta tersebut. Pada suatu hari, Petrus dan Yohanes pergi ke Bait Allah untuk berdoa. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari, orang itu diletakkan di dekat pintu gerbang Bait Allah. Untuk apa? Untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke dalam Bait Allah, ia meminta sedekah. Petrus dan Yohanes menatap dia, dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Orang itu menatap mereka dengan harapan, harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi adik-adik tahu apa jawab Petrus? "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam Bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Adik-adikku, dari cerita ini kita melihat bahwa Allah begitu mencintai kita, dan Allah memberikan jauh lebih besar dari apa yang kita harapkan. Seperti si orang lumpuh itu, waktu melihat Petrus dan Yohanes, apa yang diharapkannya? Ya, sedikit sedekah. Tetapi apa yang Tuhan berikan? Tuhan memberikan jauh lebih besar daripada itu. Kesembuhan bagi si lumpuh. Dan apa respon dari si lumpuh? Si lumpuh memuji-muji Tuhan dan terus mengikuti Petrus dan Yohanes. Si lumpuh menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bagaimana dengan kita? Kita sudah mendapat begitu banyak anugerah, begitu banyak kasih dari Tuhan. Apa yang kita lakukan? Coba adik-adik pikirkan apa yang adik-adik sudah lakukan untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas Tuhan yang begitu baik dan begitu sayang kepada kita. Coba kita pikirkan saat ini. Kita bisa berdoa secara rutin bersama papa mama. Kita bisa mengadakan ibadah keluarga. Mungkin dalam ibadah keluarga itu adik-adik yang bisa memimpin pujian. Juga di dalam masa-masa COVID ini, adik-adik bisa mengerjakan tugas-tugas di rumah, membantu papa mama sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Oh ya, sebentar lagi sekolah minggu akan mengadakan Vacation Bible School. Kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan dengan ikut di dalam Vacation Bible School. Nah adik-adik, demikianlah cerita di minggu ini. Kita bertemu lagi dalam cerita sekolah minggu GKI Layur di minggu depan. Tuhan Yesus berkati.